Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Perkenalkan rekan saya. Nama saya Miali Fauzia. Nama saya Teni Sucihati. Saya Nabila Amri. Saya Nurul Ina Masnuro. Nama saya Nisa Maulana Najumuddin. Saya Fitranda Agustina Putri. Berikut pembahasan dari materi hak asasi manusia, yaitu yang pertama pengertian HAM, yang kedua ciri-ciri HAM, yang ketiga macam-macam HAM, yang keempat contoh HAM, dan yang kelima upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Maulana Najumuddin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Saya Nabila Amri akan menjelaskan tentang pengertian HAM menurut beberapa ahli. Yang pertama ada John Locke. Hak asasi merupakan suatu hal-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Yang kedua ada G.J. Wolkoff. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Dan yang ketiga itu ada Austin Randi. Hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi, hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Nama saya Teni Sucihati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Hakiki, ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang, permanen dan tidak dapat dicabut. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Baik, saya Mia akan menjelaskan mengenai macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada HAM bersifat hakiki, 2. Hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak memperoleh keadilan, 5. Hak atas rasa aman, 6. Hak kesejahteraan, 7. Hak atas kebebasan pribadi, 8. Hak ikut serta dalam pemerintahan, 9. Hak wanita, dan 10. Hak anak. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurul Ina akan menjelaskan pengertian dari macam-macam HAM. 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Artinya 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. 5. Hak asasi pribadi, termasuk kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan. Hak asasi politik yaitu hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. 7. Hak asasi ekonomi, hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Hak asasi hukum, hak asasi hukum yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 9. Hak sosial dan budaya, hak untuk
mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. 10. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Saya Firnanda Kusina Putri akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM. Di antaranya, rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila Indonesia, tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya: yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan menegakkan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. 4. Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.